Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dan teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Setiawan yang Utama. Saya adalah guru SD Negeri Palebono 2 Kota Semarang. Berikut saya perlihatkan formulir pendaftaran uji kompetensi sebagai bukti atau sebagai kartu peserta ujian. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 dengan mengambil materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-1. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning berbasis blended learning flip classroom. Di sini saya sehari sebelumnya sudah menginformasikan kepada peserta didik untuk mereka belajar dari modul dan video pembelajaran yang sudah saya share melalui Google Classroom. Setelah itu, secara asinkronus mereka belajar dari modul dan video tersebut. Hari berikutnya saya melakukan tatap maya menggunakan Google Meet yang termasuk dalam kegiatan sinkronus. Nah, untuk kegiatan sinkronus, mari kita saksikan langkah-langkah pembelajarannya dalam cuplikan video berikut ini. Oke, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua ya. Malam ini kita ketemu lagi melalui pertemuan tatap maya menggunakan Meet ya, secara daring. Kita akan belajar tema 4 ya, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran atau agak pembelajaran malam ini lancar ya, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim, listrik tidak mati, jaringan tidak ngelag dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Untuk yang memimpin doa malam ini ya, Wildan ya. Wildan mana? Wildan memimpin temannya berdoa ya. Wildan. Ya, silakan. Berdoa. Terima kasih Wildan, terima kasih anak-anak semua. Ya, ini dari tadi Pak Wan dengar ada suara berebut-berebut ya. Nanti tolong saat tidak mau bicara, mic-nya di-off-kan ya. Bisa tahu ya cara mematikan mic ya. Coba sekarang dimatikan mic-nya semua yuk Pak. Selanjutnya ya, Pak Wawan mau mengingatkan sudah melakukan presensi atau absen pagi ini? Sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Oh, sudah, keren ya. Sudah. Nanti kalau ada yang belum, silahkan. Mbak Menowo memang lupa. Bagaimana ya? Pinter ya. Terima kasih ya. Bagus sekali yang sudah absen karena sudah Pak Wawan share dari pagi-pagi sekali ya. Oke. Kalian tahu nggak saat ini pandemi COVID itu malah nggak mereda, malah tambah menjadi ya, karena ada varian baru, varian Delta. Sekali lagi Pak Wan nggak akan bosan-bosannya mengingatkan bahwa selalu jaga kesehatan dengan selalu menaati protokol kesehatan ya, 5M ya. Apa 5M anak-anak masih inget nggak? Yuk sebutin. Mencuci tangan dengan sabun. Oh, apalagi? Memakai masker. Menjaga jarak. Memakai masker.
Yang terakhir Ada membatasi mobilitas. Kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional di awal, nanti di akhir kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Maju gentar membela yang benar, maju gentar, kaki tak diserang, penyerah. Kalian kemarin sudah Pak Wawan bagikan buku ini enggak? Sudah belum? Sudah belum anak-anak? Bahan ajar ini sudah Pak Wawan bagikan lewat Classroom belum? Sudah ya? Sudah ya, sudah Pak Wawan share lewat Google Classroom. Itu semua bahan ajar itu Pak Wawan yang buat, gunanya untuk pembelajaran tema 4, tema 2 pembelajaran ke 1. Selanjutnya, Pak Wan juga sudah memberikan ini melalui Classroom belum? Sudah belum? Sudah ya, ada videonya ada 2 ya, video tentang pantun dan video tentang gangguan peredaran darah, kemudian ada 2 LKPD 1 menyusun pantun dan LKPD 2-nya tentang peredaran darah manusia, terakhir evaluasi ya. Nah, ini pelajaran kita malam ini ya, Pak Wan akan jelaskan satu, belajar mengenai pantun beserta ciri-cirinya. Yang kedua, kita akan menentukan bagaimana sih langkah-langkah menentukan amanat di dalam pantun. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar teknik buat pantun itu gimana toh, nanti ada caranya. Yang keempat, kita akan belajar macam-macam gangguan peredaran darah manusia. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Bunga matahari harum mewangi, harimau datang untuk mengejar. Jaga hati, jaga diri, pakai masker setiap hari. Yang barusan Pak Wawan baca anak-anak, itu apa toh? Ada yang tahu enggak? Pantun. Benar, pantun ya. Itu pantun, pinter ya. Pantun tentang apa tuh anak-anak? Pantun nasihat. Oh, nasihat. Kenapa? Kenapa kok bisa disebut Pantun ajakan nasihat? Nasihat tentang apa tuh? Kita harus memakai masker setiap hari. Oh, biar apa? Kalau kita pakai masker setiap hari biar apa? Terhindar dari virus corona. Terhindar dari corona, otomatis kita menjadi sehat. Pinter sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang pantun ya. Pantun, benar sekali ya. Ini ada sebuah pantun ini kayaknya nih ya. Makan roti bersama raya, minum kopi tanpa gula, baik miskin maupun kaya, penyakit jantung tak kenal usia. Nama itu berarti apa anak-anak tadi? Ada yang tahu itu tadi apa? Pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran. Ya, ciri-cirinya. Ya, 1. Bersaja AB. 2. Atu baik terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Ya,
Lanjut nomor 4. Baris 1 dan baris 2 merupakan sampiran. Sampiran. Nomor 5. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Nanti akan kita Isi. pahami lagi selanjutnya. Oke. Lanjut jenis-jenis pantun ya anak-anak. Kita lihat jenis-jenis pantun ada apa aja toh? Berdasarkan usia. Ya, berdasarkan usia pantun dibagi jadi 1 pantun anak-anak. Pantun. Yang kedua Pantun dewasa. pantun muda ya anak-anak ya. Yang ketiga Pantun tua. Pantun tua. pantun tua. Oke, itu kalau berdasarkan usia dibagi 3. Bagi berapa anak-anak? Dibagi 3. Ya. Oke, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya kita lihat ada berapa pantun itu. Ya, yang pertama pantun nasihat. Yang kedua pantun hati. Yang ketiga pantun jenaka. Yang keempat pantun sukacita. Yang kelima pantun bukannya kita ya, senang sama kita. Oke, sudah paham sampai di sini. Kita lanjut. Contohnya, ya. Akar elang entah menggunakan sebagai tujuan disenangkan petualang bermain bola bersama teman. Ini termasuk contoh pantun apa anak-anak? Pantun anak karena merefleksikan, menggambarkan dunia anak main bola dan lain sebagainya ya. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Akhirannya dilihat itu, akhirannya huruf G itu kita anggap akhiran N kita anggap B. Berarti nanti baris pertama sama dengan baris ketiga ya. Nah, ketiga sama dengan G ya, berarti A. Yang baris keempat lagi berarti sajaknya atau akhiran dengan A, B. Itu ya anak-anak ya. Sajaknya B. Nah, demikian semua pelajaran kita kali ini mengenai pantun. Terima kasih ya. Apa sih ya anak-anak yang dimaksud itu dengan pantun? Puisi mah pintar sekali. Stop ya. Kemudian pertanyaan kedua ya, ciri-ciri pantun apa saja anak-anak? Yang pertama Bisa diambil baris 1 baris 4 baris. Yang ketiga baris 1 dan 2 disebut sampiran. oh iya, baris 1 2 standar. Baris 3 dan 4 isi. Kita lanjut contoh dari pantun. Kamu tadi sudah paham apa itu pantun, ciri-ciri pantun. Biar kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh-contoh pantun. Pantun yang pertama, siapa yang mau membacakan? Hancur cari dulu, mencarinya pinter. Oke. Ada anak sudah tidur, orang sambil tidur. Oke, terima kasih Hani. Sopo ya, siapa ya yang di room ini yang sekarang ikut pembelajaran sing tidur ngorok karo ngiler? Sopo ayo? Enggak, Pak. Cung. Ora. Tenane, paling kamu nggak sadar ngorok sama ngiler. Bener enggak ada? Enggak ada. Ya, pintar sekali ya. Ora ono wong ora sadar kok. Aduh ya, yang dengeran orang lain. Sekarang pertanyaannya, kawan. Ini termasuk pantun apa, anak-anak? Pantun jenaka. Pantun jenaka. Bisa kalian nyebut ini sebagai pantun jenaka? Karena pantunnya lucu.
Lucu ya, bikin kita ketawa, mau tidur sambil ngorok sambil gila, ya mesti lucu. Ya. Oke, pintar sekali anak-anak. Kita lanjut pantun yang berikutnya. Siapa yang mau membantu Pak Wawan membacakan? Oke ya, Pak Wawan bantu aja, kayaknya ada jaringan ini ya. Asam kandis, asam gelugur, kedua ayam siriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat bah. Ya, ini pantun apa Nana? Ayo. Pantun Cita. Kenapa? Kobra Cita kenapa? Tiga. Karena ada yang sedihnya. Amanatnya apa ini? Kan orangnya kalau nggak sembahyang, mayatnya menangis di dalam kubur. Makanya harus rajin Yang harus sembahyang apapun agamanya. Ya, apapun agamanya. Kalau beda-bedain agama ya. Lanjut, kita masuk ke betul ya, pantun Kacita. Pantun selanjutnya, siapa yang mau bantu baca? Ya, silakan. rendah. Sampai kalaupun benar. Oke. Ya pakai kalaupun Oke ya. Kalaupun masak kuninglah iya. Ini namanya pantun apa Nana? Cita. Anton? Pantun apa? Teka-teki. Kenapa kok bisa teka-teki? Karena ada pertanyaannya. Oh, ada tanda tanya. Ya. Selain itu ada yang apa ya? Ada teka-tekinya lah ya, yang harus dikan gitu ya. Oke, pintar. Pantun teka-teki. Lanjut. Ya, siapa? Tapi ini tarik pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu baik hati, aku diterima selalu disayang. Pantun apa ini? Selalu disayang. Pantun apa? Sukacita. Sukacita. Oke, sukacita. Sekarang amanatnya apa? Pantun yang ini amanatnya apa? Amanatnya Ayah selalu baik hati. Ya. Aku ditimang selalu disayang. Ini ayah yang baik hati itu anak-anaknya selalu disayang. Ya. Anak-anak atau terawat ditolong oleh jangan rusak. Kasih dan sayang orang tua selalu ada pada masa. Pantun apa anak-anak? Sukacita. Cita lagi, pintar ya. Lanjut, pantun terang bulan, terang cahaya, cahaya mengajar penuh jati. ya ibadah sebelum mati. Ini pantun terakhir ini namanya pantun apa? Pantun nasihat. Ada nasihatnya di situ, amanatnya ya. Kalau Iya. sebelum meninggal itu maka ya pasti hidupnya baik ya, kalau kita izin ya harus ya. Oke. Sampai sini ya, sampai di sini paham ya. Sekarang ini ya. Ini ada LKPD ini udah Pak Wan share di Classroom. Oke, tolong sekarang mic-nya dimakan dulu semua. Mic-nya dimatikan semua. Mic dimatikan semua, agak tenang dikit. Oke, good semua ya. Bagus, good job anak-anak. Ini kita masuk ke pengerjaan LKPD 1. Ini sudah Pak Wan share tadi pagi ya. Pak Wan share tadi pagi ya. Tadi pagi Pak Wan share pasti sudah dikerjakan ya, sudah beberapa sudah masuk ya. Ini kalian siapkan ya hasil pantunnya yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Kalian lihat bermain lagu, tapi nanti lagunya lagu rasa sayangnya ya, lagu rasa sayangnya, tapi nanti liriknya dirubah jadi pantun yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Siap ya anak-anak? Iya Pak. Siap ya. Rasa sayang rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, jauh rasa sayang Tuan lestari kabin ada biru.
Oke, zip ya. Mengetahui antara bagaimana mengetahui kelahiran. Oke ya, enggak apa-apa karena masalah jaringan enggak masalah ya. Kita tepuk tangan dulu ya semuanya. Yuk ya, ada sebuah pantun ya. Ada sebuah pantun. Kawan akan bacakan. Sinar matahari cerah memancar, berpencar ke arah bagian gunung. Jika sirkulasi peredaran darah lancar, terhindarlah kita dari gangguan jantung. Ini suatu bentuk pantun enggak anak-anak? Yuk di-on-kan. Iya. Pantun ya. Iya. Pantun apa anak-anak? Nasihat. Pantun Nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya apa? Amanatnya apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Caranya gimana? Olahraga. Olahraga. Selain olahraga apa? Memakan makanan yang sehat. Makan yang sehat. Selain makan makanan yang sehat, ngapain? Sehat. Istirahat yang cukup. Istirahat. Nah, pertanyaan aku, jika ya perhatikan anak-anak, jika sirkulasi darah kita nggak lancar, yang terjadi apa, anak-anak? Kalau nggak lancar, pembuluh darah kita gimana? Pecah. Pecah. Kalau nanti pasti akan mengalami yang namanya satu bisa stroke, serangan jantung. Ya. Oke, sekarang Pak Wan ada LKPD lagi, Pak Wan sudah share. Ini namanya kartu gang perdam, kartu gangguan peredaran darah manusia, ya. Ini ada juga Pak Wan share melalui Google Classroom. Lihatkan pekerjaannya. Nih, pekerjaannya Ardian. Gak apa-apa Ardian, tak buat contoh ya Ardian ya. Nggak ada yang salah nih. Pokoknya ini kita belajar itu harus apapun yang terjadi ya belajar. Ya nih, lihat. Ardian. Kelihatan nggak sayang? Kurang besar ya? Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya. Ada kabarnya. Nggak ada. Ada yang ada gambarnya? Ada. Semuanya ada gambarnya. Ada, Pak. Ini Oke, Pak baru siap. muncul, Pak. Baru muncul. Ya, ini Ardian ya, buat contoh ya. Ardian udah mengerjakan, dia udah mengumpulkan. Nomor 1, Ardian menjawab nomor 1, naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit itu hipertensi. Betul. Terus penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria, jawabannya jantung koroner. Nomor 3, bentuk sel darah merah yang tidak beraturan sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Ardian jawabnya hemofilia. Kalau merah gini betul atau salah sayang? Anak-anak. Salah. Kita cek jawaban yang betul untuk nomor apa? Kita cek ke bawah. Nah, harusnya jawaban nomor 3 talasemia. Ada lagi nih, ya. Si Ardian kelainan yang menyebabkan darah sulit membentuk. Ardian jawabnya talasemia, harusnya jawabannya adalah hemofilia. Ya. Kembali kita kasih sebuah video didengarkan. Ya. Stroke. Ini juga sudah Pak Awan share ya di Google Classroom, bisa kalian lihat. Dengarkan dulu ya, ini sekitar 7 menit, dengarkan. Di off mic dulu sayang, biar enggak. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Anemia karena kadar Hb-nya rendah. Akan menyebabkan
kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya Ya, kadar hemoglobin penyebabnya karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat sehingga besi. penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ya, ciri-cirinya mudah lelah, Ciri-ciri penderita anemia pucat, antara lain dan sering mudah merasa pusing. pucat, Setelah melihat video, otomatis kan kalian ada penguatan ya. Setelah tadi mengerjakan, kemudian sudah paham, sudah Pak Wawan berikan video, sudah tahu apa itu penyakit gangguan peredaran darah, sebab apa namanya, ciri-cirinya, penyebabnya dan lain sebagainya. Kalian bisa mengerjakan evaluasi yang sudah Pak Wawan share di Google Classroom. Evaluasinya seperti biasa, nanti kalian klik aja langsung masuk ke Google Form nanti ya. Di situ ada namanya, ada nomor absennya, kemudian ada petunjuk pengerjaannya. Soalnya masing-masing ada 5, ada 10 ya anak-anak ya. Ada 10, jadi mengenai apa namanya tadi pantun ada 10, mengenai peredaran darah, gangguan peredaran darah manusia ada 10 ya. Pak Wawan mau nanya ini ya, kita tadi sudah belajar apa? Yuk semangat, jangan dong ngantuk, yuk. Ojo dong ngantuk. Pantun. 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 Pantun adalah puisi lama. Ciri-ciri pantun, yuk. Ciri-ciri pantun ada apa aja? Yang pertama, Bersaja ABAB. ABAB. Satu. Ambil 4 baris. sampai 12. Dua disebut pertama dan Isi. baris 3 dan 4 disebut Isi. Pintar. Kesimpulan ketiga, anak. Jenis pantun. Jenis pantun dibagi berapa? Berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Berdasarkan usia ada berapa? 3. 3. Ya, apa saja? Anak muda, anak muda, Dan pantun tua, Ayo berdasarkan usia yuk. pantun nasihat, Pantun nasihat. pantun nasihat, pati pantun dekat, pantun duka cita, Pantun dan duka cita, Oke, cita, terakhir apa? Dan peredaran manusia. Ya, ciri-cirinya aja, penyebabnya apa aja, gejalanya apa aja. Oke, kawan sudah rangkum nih sebenarnya. Ini ya. Jadi kesimpulan yang sudah kita laksanakan hari ini ada 5 ya. Kemudian sudah kita bahas hari ini. Apa belum dipahami? Ada? Tidak ada? tidak, Bagus sekali, alhamdulillah. Kemudian kesulitan apa sih yang kalian alami selama belajar malam ini? jaringan Toh. Ya, jaringannya anu ya, kawan, jaringannya drop gitu ya, mau ini. Gerak gendangan. Kita berdoa, kita tutup pembelajaran malam ini. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Hanif. Terima kasih semuanya. Ya. Kalian malam ini hebat-hebat semua ya. Ya, keren sekali.
Ya, terima Mau kasih. ingatkan terakhir kali ya, kita close pertemuan malam ini. Nanti masih ada beberapa LKPD yang akan silakan kerjakan ya, LKPD dan evaluasi. Terus nanti teman-teman dikasih tahu yang belum ikut pembelajaran malam ini, nanti akan Pak Wan share hasil rekamannya melalui link ya, akan berikan di grup kelas. Gitu aja. Tetap semangat dan tetap sehat. Itu ya anak ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam buat mamanya, papanya, bapak ibunya. Kita akhiri. Iya, Pak. Pak Awan akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi langkah-langkah pembelajaran sinkronus yang saya lakukan bersama dengan peserta didik saya. Setelah itu, peserta didik bisa mengakses melalui Google Classroom, mengerjakan LKPD yang bisa mereka lakukan atau kerjakan di rumah. Kemudian mereka bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom dan WhatsApp grup kelas. Demikian penjelasan saya mengenai kegiatan praktek pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga video praktek pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.